Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali kajian tasawuf kita. Malam ini kita melanjutkan bab yang ke-30, masih tentang aras, malaikat muqarrabin, rizki dan tawakal. Malam minggu yang lalu kita tutup dengan pernyataan yang bahwa apabila kita menjalankan suatu sebab, maka hendaknya kita jangan fokus pada sebab tersebut. Jangan melihat sebab dan jangan fokus kepada sebab tersebut. Tetapi jadikanlah yang menjadikan sebab tersebut sebagai sasaran dari apa yang kita lakukan. Sama seperti orang yang mencari sedekah, peminta-minta, yang membawa satu tong atau kardus untuk mencari sedekah. Maka dia tidak akan fokus kepada kardusnya, tapi dia fokus kepada orang yang dimintai sedekah oleh dia. Maka hendaknya seperti itulah kita. Malam ini kita awali dengan sebuah cerita tentang Ibrahim bin Adham dan muridnya. Imam Al-Ghazali mengatakan, waqad qila li Hudzaifah al-Mur'aishi wa kana qad khadama Ibrahim bin Adham. Dikatakan untuk Hudzaifah al-Mur'aishi, Hudzaifah itu adalah orang yang menghadam, yang melayani Ibrahim bin Adham. Jadi Hudzaifah itu bisa kita katakan asisten atau ajudan tetap Ibrahim bin Adham. Jadi seluruh kebutuhan Ibrahim bin Adham dalam perjalanannya selalu dilayani oleh Hudzaifah, muridnya. Ditanyakan kepada Hudzaifah tersebut, ma'ajaba ma ra'aita min. Artinya selama kamu mengikuti Ibrahim bin Adham, hal ajaib apa yang pernah engkau lihat daripadanya? Nah, mungkin para jamaah biasa kita bertanya kepada orang-orang yang mungkin biasa bersama para wali-wali. Irone biasa ini jangannya putra yang aneh yang pernah negalen, putra ajaib. Yan. Faqal, maka Hudzaifah berkata, baqina fit tariqin Makkah ayaman lam najid ta'aman. Kami terus dalam perjalanan di jalan kota Mekah beberapa hari yang tidak kami dapatkan makanan. Artinya waktu beliau berjalan menuju Mekah, beliau menempuh perjalanan beberapa hari tanpa ada makanan. Tsumma dakhalna Kufah. Setelah itu kami masuk ke kota Kufah. Falawaina ila masjidin khurabin, maka kami menuju ke sebuah masjid yang khurab, yang sudah roboh. Masjid yang sudah tua, tidak terawat, tidak terpakai lagi. Karena kalau mau menginap di hotel, zaman itu belum ada hotel.
dan tidak ada uang untuk membayar penginapan. Maka tempat penginapan dicarilah sebuah masjid tua yang sudah tidak terpakai lagi. Fanadhara ilayya Ibrahim, di saat itu Syekh Ibrahim melihat kepada saya, kata Hudzaifah. Waqal, dan ia berkata, ya Hudzaifah, arabika ju'. Wahai Hudzaifah, kata Syekh Ibrahim, aku melihat kamu kelaparan. Qalat fakultu, kata Hudzaifah, maka aku jawab, wa mara'a Syekh, memang seperti yang Syekh lihat. Artinya memang benar dalam keadaan kelaparan. Faqala, maka Syekh Ibrahim bin Adham berkata, alayya bidawatin wa qirtasin, bawakan kepadaku secerik kertas dan tinta, kata Syekh Ibrahim kepada Hudzaifah. Faji'tuhu bihi, maka aku bawakan tinta dan kertas, kata Ibrahim. Fakataba ba'da basmalah, maka Syekh mulai menulis. Setelah beliau menulis bismillah, beliau menulis kalimat antal maksudu bikulli halin wa musyaru ilaihi bikulli makna. Wahai engkau yang dimaksud dengan tiap-tiap keadaan dan yang diisyarahkan kepadamu dengan tiap-tiap makna. Wa kataba, dan Syekh mula menulis dalam bentuk syair, ana hamidun, ana syakirun, ana dzakirun, ana ja'iun, ana dha'iun, ana ari. Aku orang yang memuji, kata Syekh. Aku orang yang bersyukur. Aku orang yang berzikir. Aku orang yang lapar. Aku orang yang tersia-siakan. Aku orang yang telanjang. Hiyasittatun ana dhaminu linisfiha, fakun dhaminu linisfiha ya bari. 4 hal ini aku sudah menanggung setengahnya, maka tanggunglah setengahnya lagi, wahai Al-Bari. Al-Bari itu nama Allah, wahai Allah. Beliau tulis dalam kertas. Di sini beliau mengemukakan 6 hal. Yang pertama hamid, ana hamid. Beliau mengatakan bahwa beliau orang yang memuji Allah. Yang kedua ana syakir. Beliau menulis di situ bahwa beliau orang yang bersyukur kepada Allah. Ana dzakir. Beliau menulis di situ bahwa beliau orang yang mengingat Allah, yang selalu berzikir kepada Allah. Yang keempat ana ja'i, beliau juga menulis bahwa beliau orang yang kelaparan. Yang kelima beliau menulis ana dha'i, beliau adalah orang yang disia-siakan, tidak ada orang yang peduli kepada beliau. Yang keenam beliau menulis ana ari, beliau orang yang telanjang. Artinya beliau orang yang tidak bisa menutupi aib beliau. Maka menurut beliau, beliau sudah merasakan, sudah menanggung 3 hal. Apa itu 3 hal? Hamid, syakir, dzakir. Beliau telah memuji, beliau telah bersyukur, beliau telah berzikir. Maka beliau mengharap Allah menanggung 3 hal lagi, yaitu menanggung agar beliau jangan jadi orang yang lapar, menanggung agar beliau jangan menjadi orang yang sia-sia, menanggung agar beliau jangan jadi orang yang telanjang. Nah. Mudhi li ghairika lahbunarin khadantuha faajir abaidika min dukhulin nar. Pujianku terhadap selainmu, kata Syekh Ibrahim, lahbunar, adalah merupakan jilatan api neraka. Yang aku padamkan jilatan tersebut, maka jauhkan, selamatkan hambamu min dukhulin nar, daripada masuk dalam neraka. Artinya beliau mengisyaratkan dalam tulisannya, jangan Allah biarkan beliau meminta-minta kepada orang lain.
Karena meminta kepada orang mewajibkan kita memuji-muji orang itu agar diberikan sesuatu kepada kita. Memuji-muji orang, meninggalkan memuji-muji Allah, menurut beliau adalah merupakan lahbunar, nyala api neraka, jilatan api neraka. Padahal selama ini itu yang beliau padamkan, itu yang beliau usahakan untuk dipadamkan. Maka beliau memohon kepada Allah agar jangan dimasukkan ke dalam neraka. Setelah beliau menulis surat tadi dalam bentuk syair, thumma dafa'a raf'ata faqala ukhrud. Kemudian beliau Syekh Ibrahim menyerahkan kertas itu kepada Hudzaifah. Beliau berkata kepada Hudzaifah, ukhrud, keluarlah. Disuruh keluar dari masjid itu. Wala tata'allaq qalbaka bi ghairillah wa dafa'ir raqa'ata ila awwali man yalqaka. Setelah beliau memerintahkan kepada Hudzaifah untuk keluar, beliau titip pesan kepada Hudzaifah tersebut. Ini yang paling penting pesan ini. La tata'allaq qalbaka bi ghairillah, pesan pertama. Jangan engkau gantungkan hatimu kepada selain Allah. Artinya beliau melarang muridnya Hudzaifah ini untuk meminta kepada orang, kepada selain Allah. Wadfa raf'ata, yang kedua, wadfa raqa'ata, serahkan lembaran kertas ini, kata beliau, ila awwaliman yalqaka, kepada orang yang pertama kali kamu jumpai. Tidak disebutkan siapa orang tersebut. Siapa saja yang pertama dijumpai, kepada orang itu disuruh serahkan kertas. Kata Hudzaifah, fa kharajtu, maka aku keluar. Setelah Hudzaifah menerima dua pesan ini, Hudzaifah keluar. Fa awwalu man lakini kana rajulan ala bighallatin fanawaltuhu raqa'ah. Maka ternyata, kata Hudzaifah, orang yang pertama kali aku jumpai adalah seorang laki-laki yang berada di atas bighal, keledai. Artinya orang laki-laki yang sedang mengendarai kendaraan keledai. Keledai itu kendaraan yang agak murah, beda dengan unta dan kuda. Fanawaltuhu raqa'ah, maka aku berikan kepada dia lembaran kertas tadi yang ditulis oleh Syekh Ibrahim bin Adham. Fa akhadaha, maka orang itu mengambil lembaran kertas tadi. Falamma waqafa 'alaiha baka, maka dikala orang tersebut melihat kertas itu, artinya dia membaca isi dalam kertas tersebut, baka, dia menangis. Orang tersebut menangis. Waqal, dan orang itu bertanya, ma fa'ala sahibu hadhir rak'ah, apa yang sedang dilakukan oleh pemilik kertas ini, kata orang tersebut. Fakultu, maka aku menjawab, aku berkata, kata Hudzaifah, huwa fil masjidil fulani, dia sedang di masjid fulan, kata Hudzaifah. Maka fadafa'a ilayya surratun fiha situmi'ati dinar. Maka pengendara bighal tadi, pengendara keledai tadi, menyerahkan kepadaku sebuah kantong yang ternyata dalam kantong tersebut berisi 600 dinar. 600 dinar banyak, Pak. Karena satu dinar itu satu miskal. Dinar itu emas murni. Satu dinar itu satu miskal. Satu miskal ukuran kita 4,25 gram. 4,25. Kalau dikali dengan 600, 4,25 dikali 600, sekitar 5.000-an gram lebih. Kalau dijumlahkan dengan harga emas sekarang, mungkin sekitar 800 lebih, hampir 1 juta 1 gram, sekitar 2 miliar lebih. Artinya pengendara bighal itu
Nampaknya orang miskin karena kendaraannya cuma keledai. Dia menyerahkan sebuah kantong yang berisi uang kalau zaman sekarang sekitar 2 miliar lebih. Summa laqitu rajulan akhar, kata Hudzaifah, kemudian saya bertemu dengan laki-laki yang lain. Artinya dengan laki-laki yang menyerahkan tadi sudah selesai. Dia bertemu dengan laki-laki yang lain sekarang. Fasa'altu an raqibil bighal. Maka aku bertanya kepada laki-laki lain itu tentang pengendara keledai tadi. Kan heran dia menyatanya thonya kok leutat bejuk terkah. Kon talake terkah tapi kagi ajuk terkah 2 miliar lebih. Nah, faqal, maka laki-laki lain berkata, hadza nasraniyu. Itu orang Nasrani, bukan orang Islam. Orang Nasrani, orang Kristen. Itu orang Kristen, orang Nasrani. Maka setelah mendengar cerita laki-laki lain bahwa yang menyerahkan kantong berisi 600 dinar tadi adalah orang Kristen, orang Nasrani, fajitu ila Ibrahim akhbartuhu bil kisah. Maka aku pulang bertemu dengan Syekh Ibrahim, aku ceritakan cerita tadi kepada dia. Faqal, maka Syekh Ibrahim berkata, la tamassuha fa innahu yaji'us sa'ah. Jangan engkau sentuh kantong tersebut, karena orang yang memberikannya akan datang sebentar lagi. Nah, falamma kana ba'da sa'ah dakhala Nasrani. Rupanya memang benar para jamaah. Setelah berlalu beberapa saat, datanglah orang Nasrani itu masuk ke masjid tadi. Nah, wa akaba ala ra'si Ibrahim yuqabbiluhu wa aslama. Orang Nasrani yang baru datang itu, dia mendekap kepala Syekh Ibrahim bin Adham, mengecupnya dan masuk Islam. Nah, para jemaah. Jadi cerita yang kita gambarkan, yang digambarkan oleh Imam Al-Ghazali tentang Syekh Ibrahim bin Adham dengan muridnya yang mempraktekkan dalam kehidupan tawakal kepada Allah dengan menahan diri menggantungkan keinginan kepada makhluk, dibuktikan dengan Allah cukupkan kebutuhan mereka walaupun melalui makhluk, yaitu seorang Nasrani. Orang Nasrani itu adalah sebab datangnya rizki kepada mereka. Tapi mereka berdua, ya mereka memang waliullah, tidak memperhatikan sebabnya, tidak menggantungkan diri kepada sebab tersebut. Yang mereka gantungkan diri adalah kepada Allah. Buktinya Syekh Ibrahim berpesan di awal muridnya keluar dari masjid, la ta'allaq qalbaka bi ghairillah. Jangan engkau gantungkan hatimu kepada selain Allah. Dilarang meminta-minta. Hanya Syekh Ibrahim menuliskan satu surat, kalau menurut kita sekarang mungkin surat rekomendasi. Ya, surat rekomendasi. Ya, cuma tujuannya entah siapa yang direkom, nggak tahu dah. Nah, faedah. Qala Ibnu Abbas, suatu faedah. Ibnu Abbas berkata, lamma khalaqallahu ta'ala hamalatal arsh, qala lahum ihmalu arshi. Manakala Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan para malaikat penanggung arash. Arash itu makhluk yang terbesar yang sudah kita baca malam yang lalu, ditanggung, dipegang oleh beberapa malaikat. Malaikat tersebut disebut hamalatul arsh atau juga malaikat mukarrabun. Setelah Allah menciptakan mereka, Allah berfirman kepada mereka, ihmalu arsy. Tanggunglah oleh kalian arasku, kata Allah. Jadi Allah suruh mereka untuk memegang tiang daripada aras Allah. Ternyata falam yatiku, ternyata mereka tidak sanggup memegang aras Allah. Aras itu bergoyang, tidak sanggup dikendalikan oleh mereka.
Maka fakhalaqa ma'a kulli wahidin minhum mithla man fis samawati sab'i minal malaikah. Maka Allah ciptakan bersama tiap-tiap seorang daripada mereka malaikat hamalatul ars umpama makhluk yang ada di langit 7, yang ada di langit 7 itu daripada malaikat. Artinya para malaikat hamalatul ars itu diberikan oleh Allah kekuatan seperti kekuatan seluruh malaikat yang ada di langit, agar mampu menanggung aras. Setelah Allah berikan kekuatan seperti itu kepada mereka, faqal, Allah berfirman, ihmalu arsy, kata Allah, tanggunglah arasku, kata Allah, peganglah arasku. Falam yatiku, ternyata para jamaah tetap mereka tidak mampu menanggung aras. Tetap aras itu bergoyang. Kemudian fakhalaqa ma'a kulli wahidin minhum mithla man fis samawati sab'i minal malaikah wa man fil ardi minal khalaq. Allah ciptakan beserta salah seorang, beserta tiap-tiap seorang daripada mereka itu malaikat penanggung aras umpama makhluk yang ada di langit yang 7 daripada malaikat dan makhluk yang ada di bumi apa saja. Jadi Allah tambah kekuatan mereka dengan Allah berikan kekuatan seluruh malaikat yang ada di langit dan kekuatan seluruh makhluk yang ada di bumi agar mereka mampu menanggung aras. Allah firmankan lagi kepada mereka, ihmalu arsy, kata Allah, tanggunglah arasku, kata Allah. Falam yatiku, masih juga rupanya para jamaah mereka tidak mampu menanggung aras. Faqala, maka Allah berfirman kepada mereka, qulu la haula wala quwwata illa billah. Hai para malaikat, kata Allah, hai malaikat penanggung aras, hamalatul ars, katakanlah oleh kalian, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali dengan Allah. Maka semua malaikat itu mengatakan kalimah yang diajarkan oleh Allah. Nah, apa yang terjadi? Falamma qaluha hamiluhu. Dikala mereka mengucapkan kalimah itu, mereka mampu menanggung aras. Dengan kekuatan tadi yang diberikan oleh Allah tidak mampu. Tapi dengan ucapan itu mereka mampu menanggung aras. Tetapi yang terjadi fanabfadat aqdamuhum fi arfil ardi sabi'ah ala matnir rih. Walaupun mereka sudah mampu mengendalikan aras, tapi karena besar dan beratnya aras membuat kaki-kaki para malaikat itu meluncur terus ke bawah sampai ke bumi yang paling dalam, lapisan yang ketujuh. Seperti derasnya meluncur seperti angin. Artinya jatuh terus para malaikat itu. Walaupun aras sudah tidak bergoyang lagi. Falamma lam tastaqirra aqdamuhum ala syai'in tamassaku bil arsy. Manakala mereka menyadari bahwa kaki-kaki mereka itu tidak lagi bisa menetap di atas sesuatu, sudah terjatuh kaki mereka itu, maka mereka berpegang di aras. Artinya sudah bergelantungan mereka sudah di aras. Walam yaftiru an qaulihim la haula wala quwwata illa billah. Dan mereka tidak berhenti daripada mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Terus mereka mengucapkan kalimat tersebut. Kenapa? Khifatan ayyang qaliba ahaduhum fala ya'rifu aina yahwi. Mereka takut kalau seseorang mereka itu akan jatuh dan mereka tidak tahu kalau jatuh kemana akan jatuh. Maka terus mereka sambil memeluk aras, berpegangan di aras, mereka mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Maka yang terjadi apa? Fahum hamilunal arsh wa huwa hamiluhum.
maka yang terjadi mereka menanggung arasy, arasy menanggung mereka. Mereka menanggung arasy agar arasy tidak bergoyang, arasy menanggung mereka agar mereka tidak terjatuh. Jadi sama-sama menanggung sekarang. Nah, wa kullu mahmulin bil qudrati, semuanya saling menanggung dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang dapat kita ambil di dalam cerita ini para jamaah adalah sebesar apapun kekuatan yang Allah berikan pada kita, maka kekuatan itu tidak ada artinya dengan tanpa kesadaran bahwa semuanya terjadi karena Allah. Kalau malam ini kita mampu duduk dalam masjid menunggu waktu salat Isya, yang dalam hadis Rasulullah mengatakan bahwa amal yang paling besar pahalanya adalah setelah salat yang satu kita menunggu salat yang lainnya. Tak preh sembahyang tak botu lagi ni. Lu tak sembahyang Isya, tak preh sembahyang. Lu sembahyang Maghrib, tak preh sembahyang Isya. Munyo iklam lu tak preh lu sembahyang Isya, tak preh sembahyang subuh. Beta wawo. Preh sembahyang tapi tanyo. Rayut tak apa? Rayut tak pahala. Nyan yang pegah rayut tak pahala. Nah, kemampuan kita menunggu waktu salat. Kan banyak yang tidak mampu menunggu. Kenapa kita mampu menunggu waktu salat Isya padahal kawan-kawan kita tidak mampu menunggu? Mereka pulang walaupun nanti mereka kembali lagi. Apakah karena hebat kita? Ini kesadaran yang harus ditanamkan, bukan. La haula, tidak ada upaya kita untuk melakukan ibadah. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan bagi kita untuk melakukan ibadah, untuk menjauhkan maksiat, illa billah, kecuali karena Allah. Jadi yang membuat kita duduk di sini bukan hebatnya kita, bukan cerdasnya kita, bukan alimnya kita, bukan kayanya kita, bukan sehatnya kita, tapi Allah yang memberikan taufik kepada kita kepada kebaikan, yaitu kepada mentaatinya. Allah memberikan kita taufik, yaitu ditunjukkannya kita, diarahkannya kita untuk melakukan satu kebaikan. Kalau ini kita sadari para jemaah, maka kita tidak akan peduli dengan sebab. Maka kita akan peduli kepada Allah. Kita akan tidak mengingat kenapa kita bisa duduk di sini karena sebab-sebab, tapi yang kita ingat adalah bersyukur kepada Allah karena Allah telah memilih kita untuk bisa duduk di sini para jemaah. Kemudian satu lagi para jemaah, waruyah man qala idza asbaha wa idza amsa. Ini kalau bisa diingat, diamalkan. Karena menyohai ningan tu kalian ba YouTube. Nah YouTube umpan kumari kagak rekam. Siapa saja yang mengatakan ketika pagi dan sore, dua waktu, pagi dan sore, pagi habis salat subuh, sore setelah salat asar. Kalimatnya hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu kalimat yang diucapkan di waktu pagi dan sore. Berapa kali? Sab'a marratin, 7 kali. Tidak berat. Saya ulangi lagi. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 7 kali di waktu pagi, 7 kali di waktu sore. Kafahullahu ta'ala ma ahammahu sadikan kana au kadiban. Allah cukupi apa yang dia inginkan. Apa yang dia inginkan Allah penuhi. Sadikan kana, baik dia orang yang benar di dalam mengucapkan itu, artinya penuh dengan keyakinan terhadap Allah, au kadiban, atau dia orang dusta,
dia cuma mengucapkan dengan mulut, tapi hatinya tidak meresapi apa yang diucapkan. Disamakan oleh Allah. Tetap Allah cukupi. Kalau kita merasa apa yang dicukupi oleh Allah adalah hal terbaik, maka cukuplah dengan kalimat itu kita ucapkan, maka kita akan hidup tenang. Cukup dengan kalimat hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, maka kita sepanjang hari akan tenang, tidak lagi berpikir dengan hal-hal duniawi. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat yang lain, kafahullahu ta'ala ma ahammahu min amri akhiratihi wa dunyahu. Dalam riwayat lain disebutkan, orang yang mengucapkan kalimat ini 7 kali di waktu pagi dan 7 kali di waktu sore, Allah cukupkan untuk orang tersebut, Allah tanggung untuk orang tersebut apapun yang diinginkan olehnya, baik urusan akhiratnya dan juga urusan dunia akhirat dijamin oleh Allah dengan mengucapkan kalimat tadi. Apalagi kalau kita ucapkan dengan penuh kesadaran. Akhirnya para jamaah, kita diajak untuk bertawakal kepada Allah. Apa sebenarnya tawakal itu? Tawakal itu menurut sebahagian ulama sufi adalah menghilangkan rasa cemas dalam diri kita terhadap sebab-sebab. Sebab kenyang apa? Makan. Hilangkan rasa cemas terhadap makan. Jangan pernah takut Anda tidak memakan apapun. Jangan pernah Anda khawatir Anda tidak bisa makan. Itulah tawakal. Dan memfokuskan diri, membuka keyakinan kepada jaminan Allah. Sikati alallah, percaya kepada Allah. Fokuskan kepercayaan kepada Allah, hilangkan kecemasan terhadap sebab. Jangan pernah sedih, jangan pernah gelisah kalau sekarang Anda belum punya pekerjaan. Jangan pernah Anda berpikir bahwa pekerjaanlah yang membuat hidup Anda cukup dan senang, nyaman dalam keluarga. Bukan, Allah yang membuat. Pekerjaan itu adalah sebab. Kalau Anda bertawakal, hilangkan pikiran kepada sebab, fokuskan kepada Allah. Pasti Allah cukupkan kehidupan kita. Mungkin ini saja pengajian kita pada malam ini. Kita tutup dengan membaca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim.